Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 dari program studi teknik industri yang bertugas menyajikan presentasi hari ini. Perkenankan kami memperkenalkan diri. Yang pertama ada Islan Dwi Pratama, PM12. Selanjutnya ada Jonathan Meandro Pardede, NPM 14. Muhammad Fatkur Roman, NPM 30. Trison Darius, NPM 32. Ulang-ulang lah, kamera tutup jadinya, Cok. Noise di situ. Oke. Pantul nanti di sini. Oke, oke, oke. Dimatiin. Oke, oke. Pak. Suaranya mati. Coba buka lagi, Bang. Itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 dari program studi teknik industri yang bertugas menyajikan presentasi hari ini. Perkenalkan, kami memperkenalkan diri. Yang pertama ada Islan Dwi Batama, NPM 12. Jonathan Miandro Pardede, NPM 14. Muhammad Fatkur Roman, NPM 30. Trison Darius, NPM 32. Dan saya sendiri Muhammad Desri Saputra, NPM 34. Pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan materi mengenai kontrol chart diagram kendali sebagai bagian dari pembahasan penjaminan dan pengendalian mutu QA atau QC. Secara spesifik kami akan menganalisis studi kasus pada eksersi 7.13 dan 7.52. Kami berharap presentasi ini dapat memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai penerapan kontrol chart dalam mengendalikan kualitas proses. Untuk mempersingkat waktu, saya serahkan pemaparan materi kepada rekan saya, Jonathan Miandro Pardede. Oke, selamat malam. Saya Jonathan Miandro Pardede dengan NPM Ya, 114. cari suaranya. Ini berikut soal untuk nomor satu yaitu 7.13. Di sini ada tabel, berikut tabelnya. Keren. Oke, Dan untuk pertanyaannya, kayaknya gelap. sebuah diagram kendali digunakan untuk mengendalikan fraction non-conforming atau proporsi cacat pada suatu komponen plastik yang diproduksi melalui proses injection molding. 10 subkelompok menghasilkan data seperti yang ditunjukkan pada tabel 7E.7. Ini tabelnya, dan untuk saya akan menjawab untuk yang bagian A. Di sini ada pertanyaan, buatlah diagram kendali untuk jumlah item cacat, number non-conforming, dalam sampel dengan ukuran N sama dengan 100. Untuk jawaban 1A, berikut grafiknya. Saya akan menjelaskan tentang grafiknya terlebih dahulu. Bagian kendali NP di atas menunjukkan jumlah unit cacat dan conforming pada 10 sampel dengan rata-rata 16,4. Batas kendali atas yaitu 27,51 dan batas kendali bawah yaitu 5,29. Dari grafik terlihat bahwa satu titik yaitu sampel ketiga berada di luar batas kendali. Kendali atas menandakan adanya penyebab khusus, spesial kasus, yang membuat proses tidak berada dalam kondisi pengendalian statistik. Hal ini menunjukkan proses produksi belum stabil dan memerlukan investigasi lebih lanjut terhadap penyebab anomali pada sampel tersebut agar proses dapat kembali terkendali dan konsisten di masa mendatang. Oke, untuk cara mencarinya pada Minitab, saya akan mencoba. Apakah sudah nampak Minitabnya? Coba, Bang, coba. Bang. Oke, Lanjut Bang. masukkan dulu datanya sesuai tabel tadi. Oke guys, ya. Untuk sampel number kita singkat aja menjadi SN. Oke, SN. Lalu untuk sampel size kita singkat menjadi SS, sampel conforming kita singkat menjadi NN. Kita masukkan datanya,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Untuk sampel size sama ya, semua 100. Sama dia, ada beda. Oke, kita buat dulu view data only, biar nampak datanya aja. Untuk non conformingnya 10, 15, 1, 18, 24, 12, 23, 15, 8, 8. Oke, di sini saya akan coba mencarinya menggunakan menu tab. Pilih menu start, lalu kita pilih control chart, lalu kita pilih di sini attribute chart, lalu kita pilih NP chart. Untuk nilai variabelnya kita masukkan non conforming. Kita klik non conformingnya, baru select. Untuk subgroup size-nya kita pilih sample size. SS, kita pilih select. Lalu kita tekan OK. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, kita mendapat dengan rata-rata 14,4, dan untuk nilai batas kendali atas 27,51, lalu untuk nilai batas kendali bawah yaitu 5,29. Mungkin itu untuk jawaban nomor 1A. Selanjutnya akan saya serahkan untuk teman saya, Trison. Makasih Bang. Bang Jo. Yang sehat Bang Jo. Oke, kita lanjut ke bagian bagian B. Untuk diagram kendali yang dibuat pada bagian A, beberapa probabilitas untuk mendeteksi adanya pergeseran pada proporsi cacat proses. Jadi 0,30 pada sampel pertama setelah pergeseran tersebut terjadi. Soal ini membahas kemampuan diagram kendali P-chart dalam mendeteksi perubahan atau pergeseran proporsi cacat pada suatu proses produksi. Eh, di sini ada parameter eh, untuk nilai untuk P awal untuk proporsi cacat awal nilainya 0,164. Untuk proporsi cacat setelah pergeseran P1 itu untuk sama dengan 0,30. Untuk ukuran sampel N nilainya 100 dan batas kendali atas UCL sebesar 0,725. 0,275. 0,75. Untuk Z nilainya minus 0,546. Untuk probabilitas deteksi power oke. Untuk nilai Z sama dengan 0 minus 0,546 dihitung untuk melihat beberapa jauh nilai proporsi setelah pergeseran P1 berada dari batas kendali atas UCL dalam standar satuan standar deviasi. Untuk probabilitas deteksi
dihasilkan nilai power sama dengan 0,71 atau 71%, yang artinya jika terjadi peningkatan proporsi cacat dari 0,164 menjadi 0,30, maka kemungkinan diagram kendali P akan mendeteksi perubahan ini pada sampel pertama adalah sekitar 71%. Berdasarkan hasil P chart dengan P sama dengan 0,16, N sama dengan 100, UCL sama dengan 0,75, probabilitas untuk mendeteksi pergeseran proporsi cacat ke P1 sama dengan 0,30. Pada sampel pertama adalah sekitar 71%. Hasil ini menunjukkan bahwa diagram kendali cukup sensitif terhadap perubahan besar dalam cacat proses tersebut. Terima kasih, dilanjutkan oleh eh, teman kami, abang 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 Fatur. Oke, malam semuanya. Kita lanjut ke soal nomor 2, exercise 7.52. Ini soalnya sebuah bagan pengendalian atau control chart untuk ketidaksesuaian akan dibuat dengan rata-rata sama dengan 2, batas bawah sama dengan 0, dan batas atasnya tidak diketahui. Jadi, batas atasnya sedemikian rupa sehingga kemungkinan sebuah titik berada di luar batas pengendalian ketika nilai rata-ratanya atau C sama dengan 2 hanya 0,005. Oke. Untuk soalnya yang pertama, temukan berapa batas atasnya atau UCL-nya. Lalu untuk soal yang kedua, berapa probabilitas kesalahan tipe 1 atau sigma 1 jika proses dianggap berada di luar kendali hanya ketika dua titik berturut-turut jatuh di luar batas pengendalian. Oke, saya akan mencoba jawab untuk soal yang A ya. Tem- Nah, tadi kan di sini disebutkan hanya 0,005. Nah, jadi probabilitas itu nilainya 1 kan. Jadi yang yang keluar dari 0,005. Jadi 1 dikurang 0,005 sehingga probabilitas yang kita cari itu bernilai 0,995. Nah, di sini kita coba cari satu per satu nilainya ya, dari nilai p-value-nya dari angka 1 sampai angka 6. Nah, dari sini kita lihat yang paling mendekati dengan nilai 0,995 itu adalah nilai 6. Ini kami uji di Minitab dengan caranya seperti ini. Pertama kita klik calc, lalu kita lanjut ke probability distribution, lalu pilih yang Poisson. Nah, di sini kita masukin tadi nilai minnya. Minnya tadi kan dibilangnya 2 nih. Nah, kita masukin 2. Nah, di sini input constant kita coba dulu 1. Nah, kalau P1 itu nilainya dapat 0,4. Itu kan masih jauh tuh. Jadi kita coba lagi yang nomor 2, P2. P2. Oke, P2 dapatnya 0,6. 676. Nah, itu kan juga masih jauh dari 0,995. Kita coba lagi 3 ya. Nah, 3 dapatnya 0,85. Sudah mulai mendekati, cuman masih jauh lah. Kita coba lagi 0, P4. P4 masih dapat 0,94, masih jauh. Kita coba lagi yang kelima, P5. Nah, dapatnya 0,98. Ini sudah mulai mendekati, cuman coba kita pakai P6.
Apakah lebih dekat lagi? Oke, 6 ya. Nah, 6 dapatnya 0,995 nih. Ah, kalau kita coba 7 ya, siapa tahu lebih dekat. Oh, ternyata 7 berlebih. Jadi dapatnya 0,998, sedangkan kita perlunya 0,995. Jadi kita pakai yang angka namanya tadi ya, yang P-nya 6, 0,995. Nah, di sini P6 ini kita jadikan dia batas limit atasnya. Jadi batas limit atas jika hanya 0,5 yang di luar batas batas kendali itu adalah UCL-nya adalah 0,6. Sorry. Oke, lanjut ke soal yang B akan dijelaskan oleh abang kita, Abang Islam. Oke, baik. Untuk selanjutnya, di sini untuk exercise 7.52 pada bagian B, untuk soalnya di mana berapa probabilitas kesalahan pada tipe 1 jika proses dianggap berada di luar kendali hanya ketika dua titik berturut-turut jatuh di luar batas pengendalian. Oke, pada perhitungan sebelumnya, di sini dapat diketahui bahwa nilai kumulatif P dari C kurang dari sama dengan atau sama dengan 6 itu adalah 0,995 465 yang artinya peluang bahwa satu titik keluar dari batas kendali. Eh, maka probabilitas satu titik outnya itu P sama dengan 1 dikurang 0,995465 yaitu menghasilkan 0,004535 atau sekitar 0,45%. Untuk pertanyaannya kan proses dianggap benar-benar keluar kendali hanya jika dua titik berturut-turut jatuh di luar batas kendali sehingga probabilitas gabungan untuk dua titik berturut-turut yang keluar adalah jadi untuk rumusnya itu P kuadrat sama dengan 0,004535 kuadrat. Maka hitungan digit by digitnya itu menghasilkan seperti itu ya. Ada caranya dan dengan hasil akhirnya itu P kuadrat sama dengan 2,0566225 kali 10 pangkat minus 5 atau sekitar 0,00206%. Ini berarti kemungkinan sistem secara keliru menyimpulkan bahwa proses berada di luar kendali yang padahal sebenarnya masih dalam kendali, yaitu pada kesalahan tipe 1 hanya sekitar 2 dari 100.000 kali pengamatan. Jadi dari hasil ini dapat disimpulkan bahwa dengan menggunakan aturan dua titik berturut-turut keluar batas sebagai kriteria keluar kendali dapat meningkatkan reliabilitas sistem pada pengendalian kualitas dan meminimalkan kesalahan pada tipe 1 yang terlalu sering. Oke, baik. Mungkin itu saja penjelasan dari saya dari eh, latihan yang kedua ini. Selanjutnya akan balik lagi ke Bapak Putra. Silakan, Pak. Putra. Oke, saya Bapak Putra. Sebagai rangkuman singkat dari analisis yang telah kami lakukan, kontrol chart berfungsi krusial untuk memantau variasi proses. Dan kami telah melihat bahwa diagram kendali yang dirancang memiliki sensitivitas yang cukup tinggi sekitar 71%. Untuk mendeteksi pergeseran besar dalam proses, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas waktu perhatiannya. Kami juga memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila selama proses penyampaian materi terdapat kekurangan atau kesalahan yang kurang berkenan. Akhir akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa abang-abang, kakak-kakak, like, comment, dan share. Semoga tertarik dengan video kami. Amin. Amin. Suara Jo, buat lagi 3 kali. Keluarin